Bapak Dwi Sehono, kami dari kelompok KKN 083 mengadakan penyuluhan tentang KDRT. Poin-poin yang dapat kita ambil dari pembelajaran pagi hari ini yaitu satu, mengenai bagaimana mekanisme mengatasi KDRT sendiri, kedua yaitu bagaimana cara mencegah, ketiga yaitu bagaimana cara menangani apabila sudah terjadi KDRT seperti melapor polisi dan lain-lain. Sekian, terima kasih. sebesar-besarnya kepada Padukuh dan warga di Padukuhan Kregolan ini serta ibu-ibu yang ada di sini atas perkenannya menerima kelompok mahasiswa KKN UNY untuk belajar di sini selama kurang lebih 1 bulan. Dan ini sebentar lagi 6 hari lagi mereka harus ditarik kembali ke kampus. Yang saya hormati ibu PKK yang hadir lengkap di sini, matur nuwun sangat atas perkenan dan kehadirannya. Nanti insya Allah akan ada paparan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, regulasi dan implementasi. Mungkin nanti yang akan menyampaikan adalah Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojaki, SHMH. Ini dosen saking Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Sejarahipun UM ya tasih. Sami-sami Muhammadiyah nek asalnya mboten mawi Muhammadiyah nek. Terus wonten Jogja menika wonten 3 perguruan tinggi Muhammadiyah, Bu. Unisa, Universitas Aisyah, lajeng UAD, lajeng UMY. Nah, menika mangke Bu Anom badhe matur babagan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seminggu yang lalu nggih wonten kejadian di Cimahi ketika seorang ayah menghajar anaknya sampai meninggal dunia. Nah itu kan ada teriakan anaknya, lalu tetangga diam aja. Nah ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh tetangga ketika melihat kekerasan dilakukan oleh tetangga sekitar kita. Nah itu nanti akan disampaikan oleh tetangga. Itu sebenarnya ada tanggung jawab sosial. Jika mengetahui ada kekerasan yang terjadi di lingkungan kita, itu sudah diperbolehkan untuk bukan ikut campur nggih, tapi sekedar ngaroke. Daripada sudah terjadi, lalu kemudian ada yang melaporkan. Tadi Bu Nani bilang kalau ada tetangganya mengalami seperti itu, pasti dilematis, tetangganya itu bingung gitu kan, mau melaporkan kok nggak enak, tidak melaporkan kok kasihan gitu. Nah itu, nah sebetulnya kan yang terbaik sebetulnya adalah mencegah. Bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga itu baik fisik, psikis, penelantaran ataupun kekerasan seksual itu tidak perlu terjadi.
ya jangan sampai terjadi dan jangan sampai kemudian dilaporkan seperti itu. Nah, karena di Indonesia kita kan negara hukum gitu, kita punya yang dijamin oleh konstitusi dalam undang-undang dasar bahwa setiap warga negara itu mendapatkan hak untuk hidup dan sebagainya, itu termasuk juga hidup tenang di dalam rumah tangga itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Paling tidak kita bisa melindungi. Kalau dulu sebelum adanya undang-undang ini, kalau ada tetangga kemudian melihat tetangganya dipukul atau mungkin di kata-kata yang kasar begitu ya, nah itu kan hanya tidak bisa apa, ini urusan pribadi saya gitu kan nggak usah ikut campur. Nah tapi dengan adanya undang-undang ini sudah tidak demikian, artinya kita orang yang melihat siapapun meskipun tidak ada hubungan keluarga itu bisa melaporkan berdasarkan aturan dari undang-undang. Nggak perlu kita ini punya hubungan dengan yang menjadi korban atau pelaku, kita bisa melaporkan, bisa menolong korban. Karena bagaimanapun pasti korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini memerlukan bantuan dari orang lain. Apalagi kalau yang namanya anak nih, belum ngerti.